tatkala Adam masih sempurna, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia menaklukkan juga alam semesta. Dia bisa memberikan pengaturan, dia bisa menuntun semua binatang-binatang. Dia mengelola semua alam semesta dengan dahsyat dan ajaibnya. Tapi sayang, tatkala dia jatuh ke dalam dosa, dia kedapati dirinya seorang yang tak lagi punya pelindung diri, telanjang. Dan tentunya Allah yang menciptakannya dengan tangan sebagai masterpiece pertama, tangan yang begitu lembut menciptakan suatu manusia yang olehnya dia bisa bekerja sama dengan Allah, menjadi musuh Allah. Mengapa? Perintah yang diberikan kepadanya, jangan engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Jika engkau makan, pada waktu engkau makan, engkau mati. Kurang lebih 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Ketika dia makan, penghitungan berlaku, dia hidup kurang lebih 900 tahun. Hampir 1000, terhitung 1000 tahun. Dan itu merupakan suatu peristiwa tragis, saya namakan tragedi Taman Eden. Dan bagaimana caranya? Ini adalah objek kesayangan Allah. Dia menciptakan menurut gambarnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Dia hembuskan rohnya kepada Adam dan dia sangat mencintai. Tetapi pribadi yang dia cintai itu sudah memberontak kepadanya. Dan dia wajar mendapatkan murka Allah. Tetapi Allah yang kita kenal bukan hanya Allah yang adil. Dia Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang adil. Sekaligus dia Allah yang penuh kasih. Dan untuk meredahkan murka Allah kepada Adam, maka sebagaimana apa yang Allah sudah buat dalam grand design, rancangan besar, bagaimana menuntun ke depan ribuan tahun ke depan, bagaimana proses penyelamatan itu terjadi, dia menentukan cara untuk membayar, untuk menutup kemarahan murka Allah itu dengan darah. Maka pasca pertama dilakukan oleh Allah sendiri di Taman Eden. Dengan dia menyembelih satu binatang yang nanti kulit binatang itu akan menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Karena mereka sekarang telanjang. Ketika Allah turun ke Taman Eden, mendengar kaki Allah mencari mereka, Adam berkata bahwa perempuan yang engkau taruh di sisiku, dialah yang menyuruh aku makan. Disitulah bahwa degradasi moral terjadi pada manusia. Saling membunuh, saling menuduh, saling menyalahkan. Terus menjadi tabiat keturunan Adam sampai hari ini. Tetapi syukur kepada Tuhan. Oleh karena Adam dicintai oleh Tuhan, Tuhan mengadakan Paskah pertama, Pesah, Passover, pertama-tama di Taman Eden. Mahasiswa kalau ditanya, orang-orang yang tidak berpaham, orang-orang yang mengaku mengerti Alkitab itu adalah orang-orang yang kadang-kadang kita bingung. Agamanya baru lahir abad ke-7, merasa paling mengerti. Padahal mereka sama sekali nggak nyambung. Mereka menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan menurut kehendak pikiran mereka. Nggak nyambung dengan grand design-nya Allah, dalam rancangan Allah. Kalau ditanya, mereka misalnya mereka itu melaksanakan kewajiban sunat. Coba tanya, kalau sunat untuk apa? Dia nggak bisa jawab. Jawabnya apa? Kayak Abraham. Karena memang ditulis dalam kitab mereka kayak Abraham. Kenapa kamu puasa? Kayak Abraham. Kenapa kamu apalagi namanya? Mengorbankan, bikin kurban kayak Abraham. Mereka tidak tahu mengapa ada kurban. Mereka tidak tahu mengapa ada sunat. Dan semua itu adalah grand design, rancangan hikmat Allah, kebijaksanaan Allah yang ada dalam kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi. Ada amin? Jadi jangan sekali-sekali mualaf ya. Itu suatu peristiwa yang sangat merugikan. Itu mereka juga nggak tahu kayak apa model kitabnya. Mereka malah berpikir kitanya yang dipalsukan. Ini konyol. Dan sampai hari ini kita melihat Allah bekerja konsisten
Dan apa yang dilakukan Allah ketika Allah membuat Paskah, dia mengerjakan sendiri. Kalau saya tanya, kenapa Allah yang kerjakan sendiri? Bisa tahu? Gampang. Karena di situ waktu itu cuma ada 2 orang. Terpaksa Allah. Sementara Adam dan Hawa sudah kehilangan orientasi. Udah linglung mereka berdua. Aduh, gara-gara lu sih suruh saya makan. Saling salah menyalahkan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Mereka tidak akan bisa. Dalam doktrin Calvinis, tulip, bahwa Calvin melukiskan bahwa manusia tatkala jatuh ke dalam dosa terjadi kerusakan total. Mungkin banyak juga yang menyanggah terlalu ekstrim ya. Tetapi di sana bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan. Penting intinya dalam doktrin tulip itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Buktinya Taman Eden. Allah yang menyembelih. Mereka kebingungan, nggak tahu jalan pulang. Mereka tersesat. Manusia bagaikan domba yang tersesat. Kalau tanpa berjumpa dengan Yesus. Kita semua sudah ada petunjuk arah, ada Roh Kudus di dalam hati sehingga kita aman. Masih bisa berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Mengapa bisa? Karena kita bersama-sama Tuhan setiap saat. Amin. Yang lain mengutuki orang Kristen, membakar gereja. Dia enggak ketemu petunjuk yang benar sehingga mereka menyalahkan, menganggap mereka yang benar. Nah, kemudian tatkala terus berjalan, Allah dalam grand design-nya ada benang merah. Pokoknya ada patokan. Patokannya orang diampuni oleh Tuhan, orang dikasihi Tuhan harus ada kurban darah. Nah itu patokannya. Terus turun kan, betul? Turun sama Abraham. Abraham disuruh menyembelih siapa? Ishak, betul. Kemudian tatkala hampir saja mau disembelih, Abraham, lihat di situ ada domba yang sudah kusiapkan. Itu Abraham bapa segala orang percaya. Kita tidak membahas bagaimana dia begitu berani mengambil langkah untuk mengorbankan anaknya. Kita ngomong sama darahnya aja. Allah memberikan petunjuk patokan, jangan sampai keluar jalur. Abraham akhirnya melihat di sampingnya ada domba yang sedang mau pakai bahasa Indonesia apa itu? Yang lagi terserah mau pakai bahasa apa. Yang lagi pokoknya dia terjerat lah, begitulah. Kemudian dia ambil dan dia sembelih, darahnya tercurah. Terus dari generasi demi generasi sampai Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka beranak pinak, beranak cucu, betul? Dan akhirnya terjadi kelaparan di Palestina, di sekitar Kanaan, di tempat di mana Abraham bersama-sama anak cucunya turun-temurun, dan mereka menyelamatkan diri di Mesir. Kurang lebih hampir 200-300 orang dengan budak-budak mereka, dengan ternaknya pergi ke Mesir. Pada waktu mereka semakin banyak, Allah berjanji bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka, betul? Allah berjanji untuk menjadi milik mereka. Sementara mereka semakin banyak di Mesir. Firaun pun ketakutan. Waduh, jumlah 2 juta, 3 juta. Dan kemudian mereka juga sehat-sehat. Mereka juga pintar-pintar. Ini bahaya ini. Ini bisa terjadi pemberontakan. Kita akan berbalik menjadi budak. Mereka yang menjadi menjadi bosnya. Dan akhirnya Tuhan membuat situasi. Tuhan yang sang pembuat grand design itu membuat mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Apa yang harus dilakukan? Saya nggak mau bahas perbudakan itu, 10 khotbah yang lain itu. Apa yang terjadi? Sekali lagi grand design-nya, sekali lagi Paskah dilakukan. Dia berbicara kepada Musa setelah 9 tulah diberikan kepada bangsa Mesir untuk menghukum segala kebiadaban mereka. Mereka memperbudak mereka. 9 sudah dilakukan. 1 lagi yang paling spesial. Tetapi itu akan menjadi juru selamat. Suatu bayang-bayang Kristus. Suatu petunjuk bahwa secara lahiriah beginilah Allah menyelamatkan bangsa Israel. Secara lahiriah beginilah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang
akan diselamatkan oleh Allah. Baik bangsa Israel atau orang asing yang tinggal di dalam rumahmu juga diselamatkan. Apa yang terjadi? Musa diperintahkan oleh Tuhan. Bagi keluarga kecil sesuai dengan ukurannya masing-masing, ambillah apa? Ambillah kambing domba dan kemudian disembeli. Darahnya diusap di apa? Di pintu depan rumah. Tujuannya apa? Tatkala malaikat maut dengan murkanya melewati bangsa Mesir, melewati orang-orang Israel juga yang juga tinggal di bangsa Mesir, mereka tidak akan kena murka dan kematian tidak melanda rumah-rumah bangsa Israel. Dan kemudian ketika itu sangat dahsyat, ada jutaan orang menangis. Oh, bangsa Israel dia penduduknya kurang lebih 2-3 juta, apalagi Mesir. Berarti lebih banyak dari itu. Dan mereka, anak sulungnya, bahkan anak sulung hewan tewas. Terjadi ratap tangis yang sangat memilukan. Dan itulah yang membawa pemahaman teologi bagi bangsa Israel. Bahwa darah yang dioleskan itu yang menjadi penyebab mereka selamat. Dan itu merujuk kepada Golgota. Merujuk kepada kayu salib. Bahwa tidak ada orang yang selamat tanpa darah. Yang kalau darah binatang akhirnya diperintahkan kepada mereka. Mereka harus merayakannya setiap tahun. Supaya jangan lupa. Bahkan dalam Ulangan pasal 6. Ajarlah kepada anakmu berulang-ulang. Mengapa? Supaya jangan lupa. Amin. Itu grand design-nya seperti itu. Kalau kita bisa menjelaskan begitu, kita akan ketahuan mana kitabnya palsu, mana yang benar. Kalau kita dari purbakala, memang sudah begitu dari Allah sendiri. Karena cuma 2 orang, ya Allah yang lakukan. Karena kenapa Adam tidak lakukan? Ya lagi linglung, dia susah. Ya, susah. Ya Allah. Kemudian hebatnya lagi ketika di tanah Mesir, kalau di Abraham karena dia bapak segala orang percaya, ya Abraham sendiri yang lakukan. Itu untuk pertama kali manusia lakukan itu Abraham. Makanya dia jadi contoh. Dia jadi prototipnya. Dia yang pertama lakukan, betul? Nah, setelah Allah, Abraham. Kemudian yang menjadi semacam patokan ya, benang merahnya. Berikutnya hebatnya, setiap kepala keluarga bangsa Israel di tanah Goshen menjadi imam. Wow. Ini sudah mulai meluas, melebar. Tuhan menyelamatkan dari Taman Eden semakin ke sini semakin besar. Sampai kepada Yesus seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ya, itu luar biasa. Saya ngomong begini karena mahasiswa ini. Kalau di Gracia sudah biasa kami PA dalam. Itu udah bertahun-tahun itu. Apalagi kalau sekarang saya namakan kebaktian kebangunan pendalaman pemahaman Alkitab. Nggak ada lagi rohani. Rohani itu sudah pasti. Jiwani, jingga sudah pasti. Tapi yang paling penting adalah pemahaman pendalaman Alkitab. Seperti sekarang ini. Anak-anak harus betul-betul pegang ini. Garis tahu dari mana. Kok kita bisa beriman pasca bagaimana? Ya memang bukan sekarang. Memang dari sononya begitu. Bahkan Adam sendiri Allah yang langsung menangani. Abraham yang langsung menangani. Musa langsung menangani. Dan Musa juga ikut. Betul? Kepala keluarga dia. Dan hebatnya setiap kepala keluarga jadi imam. Melakukan potong hewan kambing domba. Kalau yang keluarga kecil ya agak kecil lah dombanya ya. Kalau yang gede-gede yang anaknya banyak. Ada anak menantunya. Ada orang asingnya katanya. Ya silakan potong sapi boleh. Kalau itu memang tidak cukup. Dan akhirnya mereka lakukan persis seperti apa yang Allah lakukan. Dan diperintahkan kepada mereka. Lakukanlah itu sebagai peringatan setiap tahun. Dan setiap tahun mereka lakukan. Akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai berjalan. 3 hari lamanya mereka berjalan, mereka haus. Mereka kembali memberontak kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Dan Allah memberikan hukum kepada mereka. Namanya hukum Taurat. Supaya mereka tidak lagi memberontak.
supaya mereka tahu jalannya kemana, bagaimana bersikap, hukum sosial, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, haruslah begini, haruslah begitu, diberikan kepada mereka. Terus berjalan dari tahun demi tahun. Yang seharusnya pergi ke tanah Kanaan 3 bulan nyampe jalan kaki. Hanya melewati Sinai saja. Tapi karena mereka memberontak, mereka keras kepala, 40 tahun lamanya mereka berputar-putar. Dan para pemberontak yang ngamuk-ngamuk nggak boleh masuk. Generasi berikutnya yang masuk. Dan mereka-mereka yang sudah kapok, nggak mau lihat, kalau kayak begitu kayak dia, kayak papa, kayak engkau, nggak berani itu kan. Termasuk Musa nggak boleh masuk. Karena dia tatkala mau memecahkan batu, mengeluarkan air, dibilang baca baik-baik, tunjuk saja. Saking keselnya sama orang Israel yang keras kepala, yang suka melawan dia, pukul tuh batu itu. Tuhan marah sama dia. Kamu nggak boleh masuk ke sana. Walaupun dia sangat lembut hatinya. Bayangkan Musa yang disebut Bapa yang lembut hatinya bisa ngamuk. Kenapa? Memang Israel keterlaluan. Itu mengerikan, itu memimpin bangsa Israel. Untunglah kita memimpin orang Indonesia, enak ya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, mereka makan mana. Perhatikan baik-baik. Ini kita mau lihat garis merah, benang merahnya. Benang merahnya. Ketika mereka tidak bisa bertani karena mereka dalam perjalanan. Tidak bisa berdagang, mau berdagang sama siapa? Ketemu bangsa lain perang, saling membunuh kan. Bangsa juga yang kita mau lewati karena pada takut, karena kumpulan besar dianggap pasukan. Jadi kalau Israel mau lewat dia ancaman, terpaksa baku sikat. Dan Tuhan beri kemenangan, bangsa Amalek kelar dia, habis itu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka suatu keajaiban yang luar biasa. Di waktu malam ada tiang api, di waktu siang ada tiang awan, sejuk. Kita menikmati tiang awan, tiang api setiap hari kan. Lagi kesel, tiba-tiba Roh Kudus berikan damai sejahtera. Amin. Tiang awan itu. Lagi pusing, keliling, gelap gulita, nggak tahu mau kemana. Tuhan berikan iluminasi, pencerahan. Oh, kamu harus begini. Amin. Nah, itu nanti yang spiritualitas. Kita sekarang namanya lahiria. Kita ngomong PL itu satu hal yang berhubungan dengan lahiria. Karena PL yang saya bacakan tadi bahwa aku akan memberikan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan Yehuda. Apa itu perjanjian baru? Nanti kita akan tahu. Apa itu perjanjian lama? Dengan nenek moyang itu. Hukum Taurat itu. Mereka langgar semuanya. Jangan sudah dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah kepadanya. Jangan ada ilah lain di atas, di bawah bumi. Mereka langgar semuanya. Mereka bikin lembu tuangan, emas. Mereka memang betul-betul menjengkelkan. Makanya Musa, gara-gara mereka Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Dan Tuhan tetap memelihara mereka. Di waktu pagi datang mana. Amin. Betul ya? Dia nggak kerja tinggal mungut. Kalau kelewat dikit jadi ulet. Kalau kelamaan. Jadi dia harus ambil sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Makan mana. Nah, kemudian berjalan selama 40 tahun lamanya. Dan bangsa Israel sampai hari ini, kalau mereka membuat Paskah, coba lihat di YouTube Paskah bangsa Israel, dia akan pegang roti tak beragi, mana? Dia bilang, inilah roti tak beragi yang dimakan nenek moyang kita di padang gurun. Itu mana? Sampai sekarang, Yesus membuat perjanjian baru. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Roti yang sama. Tetapi yang spiritualitas, yang sekarang perjanjian baru yang akan berdampak bahwa kalau kita lihat pada Yeremia pasal 31, pada ayat 34, 35 ke atas, dampaknya bahwa orang-orang diselamatkan bukan karena penginjilan. Itu luar biasa. Tapi karena pilihan Allah ribuan tahun yang lalu. Makanya kalau engkau diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tapi semata-mata karena kasih karunia. Ada amin. Sudah diberitahu dalam perjanjian baru akan begitu. Dan Yesus berkata, kembali lagi kepada kalau di perjamuan ketika Yesus memimpin Paskah. Masih era perjanjian lama. Yesus belum naik ke sorga. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Itu luar biasa. Roti
Dia ambil anggur, inilah darahku. Darah itu bukan lagi domba yang pernah Allah curahkan ketika memberi baju kepada Adam dan Hawa. Bukan lagi darah yang dicurahkan oleh Abraham ketika dia menyembeli domba yang tersangkut di semak-semak. Bukan lagi darah domba yang disembeli oleh para kepala keluarga bangsa Israel yang luar biasa banyaknya, kurang lebih 2 juta orang sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan lagi itu, karena darah itu semua hanya menutup murka Allah, bukan menghapus. Yesus domba yang sejati. Lagunya paling bagus yang kita dengarkan, lihat domba Allah. Itu Yesus maksudnya. Dia lagi pikul salib. Lihat domba Allah. Lanjut. Nggak tahu lagunya. Lanjut. Yang angkut dosa. Nggak tahu lagunya ini. Ini bukan protesan sejati ini. Ini kenapa bengong ini ya? Harusnya tahu. Domba Allah menghapus dosa dunia. Ada amin. Ini pada tidur ini. Tapi darah domba binatang hanya menutup sementara. Dia hanya lahiriah saja. Makanya perjanjian lama hanya bayang-bayang Kristus. Dan perjanjian baru yang dalam Yeremia pasal 31 tadi itu ayat 32, 33, ayat 31, 32, 33 adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ada amin. Itu betapa dahsyatnya menjadi orang Kristen. Itu kronologisnya jelas. Dasarnya jelas. Fondasi imannya jelas. Dan bukan karena jadi-jadian. Tiba-tiba puasa. Kamu puasa kenapa? Enggak tahu. Sama seperti Abraham. Jawabnya pasti begitu. Kenapa kamu sunat? Tidak tahu. Sama seperti Abraham. Pasti begitu jawabannya. Orang Kristen tahu mengapa dia sunat. Sunat berarti perjanjian dengan Allah. Amin. Dan itu perjanjian lama adalah sunat beneran. Karena lahiriah. Paham tadi saya bilang ya. Lahiriah. Ketika Yesus perjanjian baru sudah spiritualitas. Rohania. Yang disunat hati. Kenapa orang Kristen gak disunat? Ya karena kami bukan lagi mengacu kepada perjanjian lama. Tuhan sudah mengubah. Dari hukum Taurat, hukum lahiriah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, menjadi mengampuni. Paham? Amin. Bangga punya iman kalau rayakan Paskah. Kalau rayakan Paskah aja, memang kita kadang-kadang hamba Tuhan hanya melukiskan betapa mata kailnya berapa. Dipancung kemudian disobek. Ya itu kalau begitu orang-orang Islam tidak akan bertobat itu dengarnya. Tapi kalau kita beritahu kamu tuh dasarnya tidak ada. Kami begini dari sinilah. Ya memang Allah yang suruh. Kalau kamu bilang kami dipalsukan kitabnya, kami masih sama melakukan apa yang Allah lakukan. Enggak palsu. Kalau soal terjemahan karena bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu beda, bahasa Inggrisnya beda, itu lain cerita. Aslinya ada. Amin. Amin. Itu lain cerita. Jadi kita memiliki iman yang benar. Makanya para mualaf itu orang-orang yang paling bodoh di dunia itu. Karena nggak ngerti. Wow. Sayang sekali. Sayang sekali. Dan pada waktu peristiwa demi peristiwa dilakukan. Dan nubuat tentang Mesias. Nah ini yang paling penting kedua. Nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama dipahami, diimpikan, ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai hari ini. Mengapa? Mesias sudah datang 2000 tahun lalu, mereka menolak. Karena mereka masih berpegang kepada konsep lahiriah tadi. Mereka mau datang seorang Mesias. Nah, sudah. Yang mirip seperti Daud dan Salomo. Dia mau raja seperti itu, penyelamat seperti itu.
Makanya dia di tembok ratapan dia berseru. Dia nangis. Kapan Mesias datang? Padahal Mesias sudah datang. Mereka menolaknya. Katanya, masa Mesias anak tukang kayu? Kedegilan hati bangsa Israel menutup kesempatan mereka untuk berjumpa dengan Sang Mesias yang sudah di depan mata mereka. Tetapi jangan khawatir, jangan sedih. Hari ini sudah banyak ratusan juta orang Yahudi kawin campur. Keturunan Yahudi beriman kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Walaupun mungkin dia sudah nggak dianggap Yahudi lagi karena sudah Kristen sejak 200 tahun lalu, 300 tahun lalu. Mereka kawin campur di mana-mana. Kalau sudah kawin campur pasti ditinggalin. Sebagian masih bertahan, sebagian pasti meninggalkan iman Yahudinya jadi orang Kristen di mana-mana. Jadi kalau saya pikir-pikir, orang Yahudi juga sudah percaya. Walaupun bangsa Yahudinya belum, mayoritas belum. Tetapi di Israel sana ada juga Yahudi, masih Yahudi, tapi Kristen. Yahudi Mesianik namanya. Sudah Kristen. Jadi kalau menunggu mereka mau secara serentak, Alkitab dalam tafsirannya, ada satu waktu mereka secara serentak tiba-tiba Kristen. Atau menerima Mesias yang sudah mereka tolak sebelumnya. Saya tidak tahu. Tetapi apapun itu, mereka sebagian sudah beriman kepada Yesus. Dan hari ini, kalau kita merayakan Paskah, nilai apa yang bisa kita pegang? Bahwa apa yang Allah sudah kerjakan secara turun-temurun dalam benang merahnya. Bersyukur kita termasuk dalam perjanjian baru yang dijanjikan dalam Yeremia pasal 31. Karena enggak semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau ada orang percaya bukan karena kerja atau hasil usahamu, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita mendapatkan anugerah, apalagi jadi pendeta nanti sebagai mahasiswa teologi, engkau paling rugi kalau engkau berhenti. Itu engkau paling bodoh di dunia. Lanjut, apapun penderitaannya, lanjutkan. Engkau akan menikmati betapa bahagianya. Sekalipun gak punya uang, engkau bahagia hidup dengan Tuhan. Amin. Dalam grand design, oleh karena masterpiece-nya, itu puncak mahakaryanya, dia mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Dia rela, dengan sadar rela untuk menanggung segala penderitaan yang seharusnya diberikan kepada kita. Dia mengambil alih. Dia timpakan kepada dirinya. Supaya kita mengalami pelepasan. Ikatan maut terlepas dari kita. Apa akibatnya? Kita hidup kekal selama-lamanya. Ada amin. Kalau nyawanya saja dia berikan untuk kita. Masa kehidupan yang bahagia kita nggak dapatkan? Sudah pasti ada. Cuma kitanya aja nggak mau bahagia. Betul? Mau mikir-mikirin dunia. Mau punya helikopter, mau punya rumah mewah, mau punya uang banyak. Itu yang membuat kamu gak bahagia. Kalau engkau berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Seperti apa yang kau inginkan, jadilah aku seperti itu. Itu pasti kau bahagia. Amin. Kau pasti lulus STH nanti itu. Gak neko-neko. Pikirannya gak ngaco-ngaco. Berjalan dalam relnya kasih karunia Tuhan. Ada amin. Kan kami dulu seperti itu. Semua ini begitu penderita, menginjil. Oh zaman dulu, saya paling ekstrim menginjil zaman dulu. Tapi nggak mati-mati kan. Hidup sampai hari ini. Kalau Tuhan nggak izinkan jadi martir, nggak bakal jadi. Kau akan terus berjalan. Engkau terus berjalan dengan kekuatan, dengan tenaga muda yang luar biasa. Makanya jangan sekali-sekali engkau meragukan kasih Tuhan. Tatkala dia membuat suatu keputusan untuk perjanjian baru di mana Tuhan menyempurnakan, menggenapi semua nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Yesus datang menggenapi semua janji Allah. Ada amin. 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 Dia menggenapi semua janji Allah yang Allah ingin berikan kepada orang-orang pilihannya, yaitu penyelamatan. Sehingga dia disebut Mesias, Juru Selamat.
dia mau genapi lewat Yesus Kristus. Dan kalau itu dia lakukan untuk kita yang sudah percaya ini, itu suatu hal yang luar biasa. Kita bangga. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, untuk pertama kalinya murid-muridnya kaget, syok mendengar. Biasanya inilah roti yang dimakan oleh nenek moyang kita di padang gurun. Dia menggantikan dengan suatu narasi yang berbeda. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Maksudnya itu badannya digebukin, diludahi, ditendang, dicambuk, kemudian darahnya tercurah. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah, yang babak belur bagi kamu. Kamu gak akan lagi mengalami penderitaan sehebat itu. Kita gak lagi mengalami penderitaan sehebat itu. Ada amin? Kok aminnya gak ada sih? Jadi memang kalau ada mahasiswa karena sudah tiap hari dengar firman Tuhan, sudah agak susah dengar firman Tuhan ya. Tetapi kita harus bisa memberi jawab pada orang yang bertanya kepada kita. Supaya orang bisa diselamatkan. Ada banyak tentunya dalam rangkaian benang merah yang sangat dalam, kekayaan rohani kita memerlukan, kalau saya katakan tadi, kalau Anda perlu waktu setahun, saya bisa menjelaskan sekenyang-kenyangnya tentang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya ambil sebagai garis besar, namanya grand design, rencana besar, hikmat dan kuasa Allah, kedaulatan Allah dalam merancang segala keputusannya untuk menjadikan kita diselamatkan pada hari ini. Ya, saya ngomong sudah cukup lama ya. Dan hari ini saya tidak menjelaskan apa yang ada di slide tadi. Tetapi saya lebih memilih menjelaskan ini karena itulah pasca dalam rentetan historis. Iman Kristen hebat loh. Historis. Kalau agama lain hayalan semua itu. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Siapa saksi? Enggak ada. Ini yang saya sampaikan saksinya semua ada tuh. Pertama-tama Adam saksinya. Kedua, si Abraham saksinya. Dan terus menerus. Dan peristiwa-peristiwa penting. Ada banyak peristiwa ketika mereka berbuat kejahatan di tengah-tengah padang gurun. Bangsa Israel memberontak kepada Allah. Allah menaikkan satu tongkat, tiang, dan taruh ular di atasnya. Barang siapa yang melihat ular itu dia akan sembuh. Itu menuju kepada salib Kristus. Itu grand design-nya. Jadi iman kita bukan iman sembarangan. Iman kita jelas. Iman kita sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Allah nggak bikin teka-teki dengan kita. Bikin rumusan yang susah. Jelas. Jelas. Yang menyimpang kita manusia. Tapi Allah terus semua rentetan runutan yang ada sejak purbakala itu sampai kepada salib Yesus, tujuannya agar jangan kita tersesat. Amin. Supaya kita tahu siapa juru selamat kita. Supaya kita bisa bangga punya Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Karena dia adalah firman. Dialah Allah Tritunggal yang dalam penciptaannya adalah Allah dengan segala kemahakuasaannya. Allah berfirman menciptakan segala sesuatu. Roh Allah melayang-layang di mana Allah yang adalah satu itu selalu diplesetin oleh orang-orang yang tidak beriman untuk menyerang, untuk menggoyahkan umat percaya agar mereka layu imannya. Tetapi bagi kita orang yang sudah dijamah, yang sudah dikendalikan oleh Roh Kudus, dengan gampang menerima Allah Tritunggal. Ada amin? Karena kita mau jelaskan kayak apapun juga, yang namanya dia dikuasai setan, itu akan sampai kita capek, itu sama-sama capek, itu dia nggak akan pernah menerima. Makanya kalau kita mau selamatkan orang, bukan karena karya, kehebatan kita. Semata-mata kalau orang itu diselamatkan oleh Tuhan, kita ngomong sedikit dia bertobat. Tapi kalau memang dia nggak dipilih, ditentukan untuk dibinasakan. Kalau saya udah kesel, kamu ditentukan untuk dibinasakan, go ahead, silakan pergi ke sana. Kan dia maunya katanya mereka mau masuk surga tapi mau mampir di neraka dulu. Itu ada ajarannya itu. Oh, go ahead.
Kalau engkau udah hangus, birong ya, betul? Nggak bakal engkau jalan keluar lagi. Tapi bagi siapa yang percaya kepada Yesus yang telah ditebus dalam peringatan Paskah, Yesus bangkit. Sekalipun kelak kita umur 70-80 tahun mati nanti, engkau akan bangkit kembali. Yesus berjanji, di mana dia berada, di situ pun kita akan berada. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadikan landasan teologis bagi anak-anak kami, agar mereka boleh mengenang, memikirkan betapa dahsyatnya keselamatan, rancangan, kedaulatan Allah yang diberikan kepada orang percaya, sehingga mereka tidak undur, mereka bangga menjalani proses pendidikan, menjalani semua rintangan-rintangan yang berat, agar mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Berkati akan yayasan kami ya Tuhan, berkati semua pengurus dan pembinanya, berkati semua para dosen STT, dan Engkau memberkati semua keluarga besar, memberkati keluarga orang tua dari mahasiswa, keluarga dari pengurus, keluarga yang tergabung dalam yayasan kami, diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati para remaja pemuda yang mengunjungi STT Presbyterian, biarlah mereka boleh menjadi corong, menyampaikan, mendukung kami di tempat ini, dan mereka boleh menjadi alat yang luar biasa. Menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain, agar supaya pemuda sinode Presbyterian akan mengikuti jejak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya. Saya kembalikan. Kita akan berdoa syafaat. Dengan kasih Ibu Marmi membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk rancangan Tuhan yang indah, untuk menyelamatkan kami manusia yang di bawah hukuman dosa akibat ketidaksetiaan Adam dalam menuruti perintah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Panto. Tuhan memberkati Bapak Stephen Panto dalam mengembalakan bersama Ibu dan juga Yayasan Gracia. Tuhan memberkati beliau sebagai pembina Yayasan STT, Yayasan Evangelia Indonesia. Tuhan juga memberkati beliau sebagai Ketua Sinode GPII yang memiliki visi untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan, agar mereka boleh dibebaskan dari belenggu dosa melalui kematian Yesus Kristus, sehingga Gereja Presbyterian Indonesia boleh berdiri di semua suku-suku dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami memahami akan firman-Mu, di mana rancangan-Mu yang indah untuk melepaskan kami dari belenggu dosa. Biarlah kematian Kristus kami beritakan ke seluruh dunia melalui mahasiswa STT Presbyterian Indonesia, agar semua mahasiswa di sini diberi kekuatan yang dari Tuhan untuk mewartakan kematian Yesus bagi pengampunan dosa kepada suku-suku yang belum dijangkau dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami merayakan akan kebangkitan Tuhan yang menang atas maut, sehingga suatu saat nanti kami juga akan dibangkitkan memiliki tubuh kebangkitan seperti Tuhan di dalam kemuliaan, dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan saat ini kami bersyukur kami hidup di dalam kebangkitan Tuhan, dalam hidup yang baru, pola hidup kami sesuai dengan pola Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu berkati semua mahasiswa STT Presbyterian Indonesia, orang-orang yang Engkau pilih
di masa mudanya dibentuk di lembaga ini agar menjadi mahasiswa yang militan, yang memahami arti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, untuk mereka menghargai anugerah Tuhan dan menggunakan anugerah itu untuk belajar dengan sepenuh hati, mengingat pengorbanan dari Yesus yang mati di atas kayu salib, juga pengorbanan dari para pembina dan juga anggota yayasan yang mendukung mereka, sehingga mereka boleh dibentuk di lembaga ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan menghadirkan Yayasan Evangelia Presbyterian Indonesia untuk mendukung STT Presbyterian Indonesia. Karena itu berkati Bapak Triyono yang begitu berjuang keras sebagai Ketua STT Presbyterian Indonesia, yang mendorong, mendukung, menguatkan, meneguhkan, memberikan dorongan semangat bagi kami, bahkan bekerja keras untuk kami semua STT Presbyterian. Berkati Bapak Triyono dengan kesehatan beserta istri dalam pelayannya di gereja maupun di Yayasan STT, Yayasan Evangelia Presbyterian Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga menghadirkan dosen STT Presbyterian, para gembala yang melayani jemaat Tuhan, namun memiliki hati Tuhan untuk mengajar di STT Presbyterian, punya hati Tuhan untuk mahasiswa STT Presbyterian untuk dibentuk, diperlengkapi melalui pengajaran mereka. Karena itu berkati semua dosen dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, supaya mereka terus semangat, penuh sukacita dengan hati Tuhan untuk diberikan di STT Presbyterian Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus Tuhan memberkati Yayasan Presbyterian, Yayasan Evangelia Presbyterian Indonesia, dari pembina, pengurus, semuanya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang semangat dari Tuhan, ketulusan mereka yang terus diberikan kepada STT Presbyterian Indonesia. Karena itu kami mohon rahmat-Mu, berkat-Mu, kesehatanmu dan anugerahmu, kesejahteraanmu melimpahi semua jajaran pengurus dan juga pembina Yayasan Evangelia Presbyterian Indonesia. Berkati Sinode GPII yang memiliki hati Tuhan untuk menjangkau Indonesia bagi Tuhan dan suku-suku yang terabaikan melalui mahasiswa alumni STT Presbyterian. Terima kasih untuk Sinode yang dengan penuh cinta dan kasih sayang menempatkan para alumni di seluruh Indonesia untuk mendorong, membiayai, dan juga menyemangati mereka untuk terus berjuang bagi Tuhan, mengemban amat agung untuk memberitakan tentang kematian Yesus bagi pelepasan dosa, dan Yesus yang bangkit menang atas maut, yang memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang menderita, bagi kami bahkan juga suku-suku di pedalaman yang menderita secara fisik maupun secara jiwa, dimenangkan oleh para alumni melalui Gereja Presbyterian Indonesia dan melalui Sinode GPII. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang di kami memiliki Pancasila, di mana kami diberi kesempatan bebas untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami punya undang-undang dasar yang mengizinkan kami untuk terus beribadah menyembah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang sudah menyerahkan diri bagi bangsa kami. Kami bersyukur kami punya Allah El Shaddai yang besar bagi bangsa Indonesia. Jadikan gereja Indonesia memancarkan kehadiran Tuhan bagi bangsa ini, sehingga terang Tuhan bercahaya bagi gereja untuk menerangi Indonesia yang dicengkeram kegelapan akibat dosa. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri, supaya dipimpin oleh tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang mendirikan bangsa Indonesia, Tuhan yang memilih pemimpin, dan kami yakin Tuhan akan memimpin mereka, agar mereka dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan STT Presbyterian Indonesia. Kami berdoa supaya STT ini terus maju, berkembang, dan juga menjadi terang yang bersinar, menerangi
Indonesia dan juga Kota Tangerang dan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk para sponsor yang mendukung kami dengan cinta dan ketulusan mereka mendukung kami supaya mahasiswa bisa dibentuk menjadi hamba Tuhan di sini. Berkati para sponsor, baik itu lembaga misi, baik itu gereja, baik itu alumni, baik itu perseorangan, kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah setia mendukung STT Presbyterian Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan kematian Yesus untuk pelepasan dosa. Kami ingin terus mewartakan kematian Yesus ini bagi orang lain. Kami juga merayakan kemenangan-Mu atas maut kebangkitan-Mu yang memberikan kehidupan yang baru. Dan bantulah kami semua hidup di dalam kebangkitan Kristus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan yang diperintahkan Tuhan, memiliki hati Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang tersesat dan terhilang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk doa berkat dipersilakan oleh Pak Roy. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama-sama hadir di acara Paskah STT Presbyterian Indonesia bersama dengan Yayasan Evangelia. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama hadir. Bahkan pengurus yayasan juga, terima kasih. Bapak Pendeta Stephen juga sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kakak-kakak pemuda dari GPI Gracia Sewan. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan.